Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Solihin, solihat dimanapun anda berada, alhamdulillah, pujian yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi keistiqomahan untuk menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, soimin, soimat, solihin, solihat dimanapun anda berada, kita sekarang masuk hadis yang kelima dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu ibtul munkarat wal bid'ah, pembatalan ataupun pengingkaran terhadap semua bentuk kemungkaran dan kebidahan. An Ummil Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin, yaitu Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan perbuatan baru dalam urusan agama, ma laysa minhu, yang tidak bersumber dari agama, ada yang mengatakan yang tidak bersumber dari Allah, fahuwa raddun, maka tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafadznya Imam Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah dalam kitab sunan mereka. Hadis ini tentu memiliki banyak sekali faedah yang luar biasa. Para ulama mengatakan hadal hadits aslun azimun min usulil Islam. Hadis ini termasuk hadis pokok dalam urusan-urusan agama Islam. Jemaah sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan hadal hadits yang bagi hifdzuhu wa ishaduhu fi ibtalil munkarat. Hadis ini harus dijaga, dipraktekkan dalam rangka untuk mengingkari berbagai macam bentuk kemungkaran. Imam Ibnu Hajar Al-Hitami beliau mengatakan hadhi qaidatun min qawaidil Islam wa a'ammuha naf'an min jihati mantuqihi li'annahu muqaddimatun kulliyatun fi kulli dalilin yustantaju minhu hukm syar'i. Sesungguhnya hadis ini merupakan kaidah di antara kaidah pokok dalam ajaran Islam yang paling universal dari sisi mantuknya. Kemudian hadis ini berfungsi sebagai sebuah muqaddimah sekaligus sebagai dalil yang bisa menghasilkan banyak sekali hukum syariat. Baik jemaah sekalian, ada tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ada sebuah kaidah, al-Islam dinul ittiba lal ibtida. Al-Islam dinul ittiba lal ibtida. Agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan untuk mengikuti, bukan mengkreasi sesuatu yang baru, bukan menghasilkan atau mengkreasi ibadah-ibadah yang baru, tidak. Nah, jemaah sekalian, hal ini terbukti dalam banyak dalil. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi, fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Hadis ini sebagai dasar bahwa agama kita dibangun atas dasar ittiba, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan dalam urusan agama, kalau riwayatnya sahih, adalah tafsir dan terjemahan dari apa yang mereka pahami dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sebuah contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadakan salat tarawih berjamaah. Ini bukan sebuah perbuatan bid'ah, tapi ini adalah ittiba. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya selama 3 malam berturut-turut, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan disebabkan khawatir ibadah tarawih itu akan menjadi kewajiban bagi kita, dan Rasul pun meninggalkannya. Pada zaman Khalifah Abu Bakar masih dilaksanakan sendiri-sendiri, dan pada zaman Khalifah Umar pun memerintahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Sekali lagi, ini bukan perbuatan bid'ah, tapi adalah ittiba. Kenapa? Karena penghalang yang terjadi, yang ada pada zaman Nabi,
sudah tidak ada pada zaman Umar. Artinya menghalangi pelaksanaan sholat tarawih berjamaah pada zaman Nabi, yaitu dikhawatirkannya diwajibkan karena semua ibadah yang dibiasakan oleh Nabi dan Nabi tidak meninggalkannya fahuwa wajib. Ada sebuah kaidah mengatakan ma wadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa wajibun. Apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW enggak pernah ditinggalkan, itu menjadi wajib. Dan Nabi khawatir kalau beliau melaksanakan tarawih terus-terusan rutin itu menjadi wajib, dan itu tentu memberatkan bagi umatnya. Nah, kekhawatiran ini dan penghalang ini sudah tidak ada pada zamannya Khalifah Umar, maka Umar melaksanakannya. Ini sekali lagi bukan bid'ah tapi ittiba. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain yang sering kita dengar dari para khatib ataupun para ustadz saat ceramah, di mana disebutkan ya, inna khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah yang baru. Kullu ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Sesungguhnya semua perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah. Riwayat lain ada tambahannya wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Baik, jemaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, ya, kullu ibadatin la yata'abbadu biha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang tidak digunakan oleh para sahabat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kamu gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innal awwal lam yada lil akhir maqalan. Karena generasi pertama, yaitu generasi Rasulullah dan para sahabat, tidak menyisakan bagi generasi kemudian untuk punya kesempatan membuat kreasi dalam ibadah. Sudah cukup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup pada generasi sahabat. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah itu adalah pemahaman mereka terhadap kajian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang mereka lihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian, ini pelajaran pertama yang sangat penting untuk kita ingat, bahwa agama Islam dinul ittiba lal ibtida. Agama Islam adalah agama yang mengharuskan untuk ittiba, mengikuti dalil, bukan untuk membuat perkara-perkara yang bid'ah. Tidak sekedar pakai logika, jamaah sekalian. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa amal itu setidaknya ada beberapa jenis ya. Yang pertama yang sifatnya ibadat, amal-amal yang sifatnya ibadat, ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ini contohnya adalah sholat, puasa, zakat, haji dan sejenisnya. Itu mahiyatul ibadah. Kemudian ada sesuatu yang sifatnya muamalat. Muamalat yang oleh para ulama disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Seperti berdagang, bertani, kemudian ya pernikahan juga sebagiannya ibadah ghairu mahdoh. Kemudian kita mencari makan, kemudian sekolah, bagaimana kita mengisi pengajian dengan cara seperti apa. Itu saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada apa? Bagian daripada ibadah ghairu mahdoh ataupun muamalat. Nah, di sini ada perbedaan antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya dalam 6 kategori, dalam 6 sisi ya. Yang pertama jumlahnya, jumlahnya al-adad. Kemudian yang kedua waktunya. Kemudian yang ketiga tempatnya. Kemudian yang berikutnya adalah jenisnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang waktunya. Ya, nah jemaah sekalian, saya berikan contoh jenisnya, mohon maaf ya, atau takarannya. Yang pertama adalah tentang waktu. Jadi suatu ibadah yang telah ditentukan oleh waktunya, ya, yang telah ditentukan waktunya oleh Allah maupun Rasulnya, maka melaksanakan di luar itu adalah bid'ah. Contoh, kalau haji itu puncaknya tanggal 9, 10 Zulhijjah, maka melaksanakannya pada bulan Ramadan itu batil, bid'ah. Atau sesuatu yang tidak ditentukan waktunya oleh Allah dan Rasulnya, maka menentukannya kudu hari ini jam sekian, hari sekian, maka itu juga termasuk perbuatan bid'ah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah tata cara. Tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga telah disampaikan oleh para sahabat.
maka melaksanakan di luar tata cara tersebut adalah bid'ah. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, tawaf di Ka'bah itu posisi Ka'bah harus sebelah kiri. Itu namanya tata cara, kaifiyah. Kalau ada orang yang tawafnya posisi Ka'bah sebelah kanan, maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah dan membuat kekacauan. Atau ada ibadah yang tata caranya tidak dijelaskan, tidak dipatenkan dalam syariat. Kemudian ada orang-orang yang mempatenkannya. Contoh zikir harus begini, begini, atau harus begini, begini, ya. Itu adalah bid'ah. Ya, kenapa? Karena Rasul nggak pernah mempatenkan tata cara tertentu. Ya zikir ya terserahlah. Mau Allah, berallahu akbar, la ilaha illallah. Jangan kemudian dipatenkan yang bagus begini, yang bagus begini, atau yang bagus begini, begini dan sebagainya. Itu termasuk perbuatan bid'ah dalam ibadah yang sifatnya mahdhah. Kemudian tata cara, kemudian selanjutnya adalah apa? Yaitu jumlah. Suatu ibadah mahdhah yang telah ditentukan jumlahnya oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya, atau penjelasan para sahabat, maka tidak boleh melakukannya di luar bilangan yang telah disampaikan. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, kalau sholat subuh 2 rakaat itu telah ditentukan, maka melaksanakan 3 rakaat atau 4 rakaat batil. Tawaf 7 kali, kalau ada yang melaksanakan 17 kali atau 15 kali, batil. Baik, itu namanya apa? Jumlah. Kemudian yang keempat terkait tentang jenis. Suatu ibadah yang telah ditentukan jenisnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melakukan di luar jenis tersebut adalah bid'ah. Contoh, udhiyah itu hewan-hewan telah ditentukan oleh syariat, mulai dari unta, sapi, sebagian mengkiaskan kerbau, kemudian selanjutnya adalah kambing dan sebangsanya, contohnya domba, baik domba Arab, domba lawu, domba apalah namanya, itu adalah bagian daripada apa namanya? Bagian daripada yang telah ditentukan oleh syariat. Maka kalau ada orang yang berkurban, berudhiyah, pakai ayam kalkun misalkan, atau kijang, ya, kijang hewan ya, bukan kijang mobil, maka itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena keluar dari jenis yang telah ditentukan oleh syariat, atau menentukan jenis tertentu yang syariat tidak menentukannya, maka itu juga bid'ah. Contoh jamaah sekalian, ada yang mengatakan harus menyembelih ayam yang bulunya putih semuanya di tempat ini, itu adalah bid'ah. Baik, kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama menyebutkan selain waktu, kemudian tata cara, kemudian selanjutnya adalah tempat. Tempat itu begini, suatu ibadah yang telah dipastikan untuk dilaksanakan di sebuah tempat, syariat mempatenkan harus di sini, maka melaksanakan di luar itu adalah bid'ah. Contoh, haji itu dipatenkan di Makkah. Kalau ada yang ingin pindah ke Madinah karena mungkin antri terlalu lama, maka itu bid'ah, walaupun sama-sama haramain, 2 kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh umat Islam. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang tidak boleh kemudian kita langgar dalam ibadah yang sifatnya mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah, maka bebas waktunya, tempatnya, tata caranya, kemudian bilangannya, selama tidak melanggar syariat, maka boleh-boleh saja. Kita berpakaian, mau pakai warna seperti apa pakaian kita, mau pakai hitam, putih, kuning, mau makan nasi, mau makan kurma, apa silakan. Itu bagian daripada ya muamalah. Kemudian kita ngajar pakai proyektor atau mungkin pakai papan tulis misalkan, silakan. Itu bagian daripada muamalah. Baik, jamaah sekalian, maka perlu dibedakan antara mahiyatul ibadah dengan wasail. Intisari pada ibadah, badannya ibadah dengan wasail. Contoh, sholat itu adalah ibadah jamaah sekalian, itu mahiyatul ibadah ya. Sementara karpet, kemudian keramik, kemudian warna cat masjid itu adalah wasilah. Jadi nggak perlu dibid'ahkan pakai keramik, pakai sejadah atau warna catnya merah, kuning, hijau misalkan. Itu tidak perlu dipermasalahkan. Kenapa? Karena itu adalah wasilah, dan wasilah ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi dan waktu. Ya, bangunan masjid di Arab dengan bangunan masjid di Indonesia bisa saja berbeda jamaah sekalian. Demikian juga contohnya haji itu adalah mahiyatul ibadah, inti pokok daripada ibadah. Sementara berangkat ke sana itu wasilah, mau pakai pesawat, mau pakai apa, terserah. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengancam bahwa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat.
Ini kaidah pokok jamaah sekalian. Walaupun di sana ada sebagian para ulama yang membagi bid'ah itu menjadi beberapa macam. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini macam-macam juga ya. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, dan lain sebagainya. Sebenarnya pembagian-pembagian para ulama ini bukan pembagian yang sifatnya syariat, tapi yang sifatnya lugawi jamaah sekalian. Karena para ulama jelas orang yang sangat takut kalau mereka itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala atau membuat hal-hal yang baru dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Khalifah Umar dan pada zaman para sahabat mereka sudah melakukan pengingkaran terhadap kebid'ahan. Sebagai sebuah contoh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengingkari orang yang menghitung tasbih zikirnya dengan kerikil. Maka beliau datang dengan marah sambil mengatakan, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, jangan hitung pahala kalian. Sungguh sahabat-sahabat Nabi Muhammad masih banyak yang hidup. Kenapa kalian tidak bertanya kepada mereka tentang urusan agama kalian? Masya Allah ya, itulah para sahabat. Sangat berhati-hati jangan sampai terjadi kebid'ahan dalam urusan agama. Saya kira demikian. Barakallahu fiikum ajma'in. Mudah-mudahan kita senantiasa ittiba dan menjauhi ibtidah ataupun bid'ah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.